Jangan-jangan bukan fungsi regulasi pajak yang diutamakan dalam pajak karbon. Fungsi regulasi itu kan fungsi mendukung kebijakan pemerintah. Tapi fungsi budgeternya, mencari sumber penerimaan baru. Mencari sumber penerimaan baru dalam hal pajak. Perlu dipahami bahwa tujuan utama dari penerapan pajak karbon bukanlah penerimaan negara, melainkan untuk mengubah perilaku masyarakat dari aktivitas ekonomi yang tinggi emisi menuju aktivitas yang rendah emisi. Sayangnya, energi yang terbarukan ini biasanya tidak mendapatkan subsidi ya dari negara, dari pemerintah dan sebagainya. Akibatnya itu terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Nah, untuk mendapatkan keadilan itulah kemudian diupayakan diberlakukan satu apa yang disebut dengan pajak karbon atau carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Mungkinkah pajak karbon ini bisa memenuhi syarat untuk ke depan kita beralih kepada energi terbarukan dengan tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan kecil kemungkinan, Pak. Eropa sudah gagal. Konon lagi Indonesia yang konsep planning, perencanaan dan controllingnya nggak pernah sinkron bisa terlaksana dengan baik. Pajak karbon, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu salah satu instrumen nilai ekonomi karbon, itu merupakan bentuk dari pungutan atas karbon dan bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Sehingga dapat digunakan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang. Pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang HPP itu dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Pemerintah sendiri berupaya menerapkan prinsip adil dan terjangkau dalam penerapannya, serta bertahap dan tidak merugikan rakyat kecil. Adil itu berarti mendasarkan pada prinsip pencemar membayar atau polluters pay principle, artinya mereka yang mencemari lingkungan harus membayar pajak kepada negara sebagai kompensasi untuk membersihkan lingkungan melalui kebijakan lain. Tarif yang kita kenakan itu dirancang agar tetap terjangkau demi kepentingan masyarakat luas, tentunya dengan tetap memperhatikan pelaksanaan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi sendiri. Saat ini, sebagaimana mandat dari Undang-Undang HPP tersebut, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan regulasi teknis pelaksanaan pajak karbon. Ada 2 RPMK dan 1 PP. Itu pertama RPMK tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon. Yang kedua RPMK tentang tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran pajak karbon, serta 1 PP tentang peta jalan pajak karbon. Pada tahap awal, pajak karbon akan dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di sektor PLTU batubara dengan tarifnya 30.000 per ton CO2 ekuivalen. Indonesia telah memiliki komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen tersebut sebagaimana kita ketahui tertuang di dalam dokumen National Determined Contribution atau NDC, yang mana kita mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional dari skenario business as usual pada tahun 2030 nanti.
fakta-fakta yang muncul, dan ini sudah kita kemukakan ketika pembahasan RUU HPP waktu itu, adalah ternyata negara-negara Eropa gagal. Finlandia ketika merumuskan pajak karbon ini yakin dalam tempo 10-20 tahun ke depan setelah pajak karbon diterapkan, maka energi fosil akan dikurangi. Demikian juga dengan Jerman. Tapi fakta terbaru, baru-baru ini Jerman menghidupkan kembali PLTU-nya. Jadi saya kira di sini perlu kita kaji juga ya tentang bagaimana konsep pajak karbon ini apakah bisa mendukung perubahan energi. Kalau saya mengatakan, mohon maaf mungkin saya agak berbeda dengan kita semua, belajar dari pengalaman Eropa, saya nggak yakin ya dengan masyarakat Eropa yang begitu disiplin dalam penggunaan penataan konsep dan perencanaan dalam penggunaan energi, ternyata gagal total. Ya, hampir semua negara Eropa saat ini kembali kepada batu bara.